Halo guys ya, kali ini kita akan merenungkan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian salib dengan series The Boys. Namun, sebelum lebih lanjut, kami mengucapkan selamat memaknai kebangkitan Kristus. Kiranya, kebangkitannya memberikan pengharapan untuk kita semua. Kita mulai dari pengenalan singkat series The Boys. The Boys adalah series yang berdasarkan komik berjudul The Boys, yang merupakan karya Garth Ennis dan Darick Robertson. Series ini berlatar dunia yang diisi oleh banyak superhero. Mereka bertugas untuk melindungi masyarakat, menolong, dan menjadi panutan bagi manusia. Tugas superhero di series ini sama seperti di film-film superhero pada umumnya. Uniknya, series ini berbeda dengan superhero yang populer dari Marvel maupun DC, seperti Superman, Iron Man, Spider-Man, Batman, dan lain-lainnya yang menjadi orang yang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh panutan, dan sungguh-sungguh pelindung masyarakat. Namun, justru superhero di The Boys sangatlah bobrok. Selain melakukan tugas superhero, mereka juga sering melakukan tindakan amoral, kriminal, pembunuhan, pelecehan, dan sebagainya. Superhero utama di The Boys ialah The Sevens, yang terdiri dari Homelander, Black Noir, A Train, The Thief, Queen Wave, Starlight, dan Translucent. Mereka baik di luar, tetapi banyak bobroknya di belakang. Homelander yang di publik tergambar sebagai penolong, teladan, dan rendah hati, tetapi di belakang dia menggunakan kekuatannya untuk melecehkan perempuan dan narsis yang akut. The Deep pun demikian. A Train yang kecanduan obat dan seterusnya. Kisah utama ialah ketika sekelompok orang yang dendam kepada The Sevens, yaitu mereka yang disebut The Boys. Mereka adalah orang yang pernah menjadi korban kejahatan The Sevens, sehingga mereka pun dendam. Anggotanya ialah Butcher, istrinya diperkosa oleh Homelander; Huey, anak muda polos yang pacarnya mati karena kecerobohan A Train; Frenchie, dan MF. Mereka pun berusaha menjatuhkan The Sevens dan seluruh superhero dengan alasan bahwa superhero memang jahat. Singkat cerita, di episode ketika anggota The Boys mempunyai kekuatan, ternyata mereka pun akhirnya juga menjadi jahat, sama seperti The Sevens. Series ini menunjukkan bahwa kekuatan pada akhirnya cenderung membuat orang menjadi jahat, menunjukkan jati diri orang yang di dalam hatinya jahat, dan menjadi orang yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingannya sendiri. The Boys menunjukkan hal itu. Kita bisa lihat banyak contohnya di zaman dahulu, seperti Kaisar Nero, pemimpin agama yang menyalahkan kewibawaannya, ataupun kasus-kasus lain yang sering diberitakan sekarang. Lalu, apa hubungannya dengan Paskah? Kita bisa tergambarkan mengenai mengapa Tuhan memilih jalan penderitaan yang lemah untuk membawa kemuliaan, bukan datang dengan superpower yang memporak-porandakan. Lukas pasal 24 ayat 26 mengatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bagaimanakah itu? Coba kita lihat Lukas pasal 22 ayat 25-27. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di ayat 25, kita bisa mengerti mengenai para raja. Para raja di zaman tersebut dianggap sebagai perwakilan dewa, bahkan dewa sendiri. Mereka tentu melakukannya dengan menguasai orang di bawahnya.
dengan pedang bagi pemberontak, menekankan status, menggunakan pedang untuk melakukan hal yang mereka mau. Mirip seperti dewa dewi mereka. Kalau teman-teman familiar dengan mitologi Yunani, kita tahu dewa seperti Zeus seringkali melecehkan perempuan dan membunuh orang-orang yang tak bersalah. Di zaman itu, para raja seringkali menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri, sehingga banyak orang yang tertindas. Kekuasaan atau kekuatan itu seringkali korup. Tetapi kekuatan Yesus tidak korup, karena kekuatannya bukan terletak pada kekuasaan, pedang, dan status. Itu semualah yang dipandang manusia. Kekuatan Yesus berlandaskan kepada melayani, pengorbanan, perendahan diri, kerendah hatian, membutuhkan orang lain, dan kelemahan. Sekarang, kembali lagi ke The Boys dan Paskah. Kita tahu superpower yang dipakai oleh para hero di The Boys membawa kehancuran, karena kekuatan memang cenderung membawa demikian. Hal itu mengingatkan kita bahwa kita juga tentu bisa menjadi sama seperti mereka. Maka di momen Paskah, marilah pertama kita mengarahkan tujuan dan cara mencapai tujuan hidup kita masing-masing dengan fokus kepada Tuhan dan sesama, bukan pada kekuatan pribadi, ambisi, kekayaan, dan apapun yang berpusat kepada diri sendiri. Kedua, mari kita berdoa agar tidak menjadi orang yang full power tetapi menyalahgunakannya, namun menjadi seorang dibawa oleh Tuhan dalam keadaan-keadaan yang mengkondisikan kita untuk tetap melayani bersamanya. Ketiga, mari kita membuka diri kita untuk tetap mau dikritik oleh orang lain. Dan terakhir, mari kita selalu mengikuti cara hidup Kristus yang melayani. Keempat poin ini membutuhkan relasi yang intim bersama dengan Tuhan dari hari ke hari. Karena itu, mari kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan makna Paskah ini, yaitu hanya anugerah keselamatan Allah yang melayakkan kita mengenalnya dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya pribadi yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Mari kita renungkan ini semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa follow akun Instagram kami di @godsplayground2022.